Ya baik, teman-teman, sahabat semua dimanapun berada, masih bersama saya Ari di channel YouTube Wiso Budoyo. Masih kaitan tentang budaya Jawa. Ya, kami akan bertemu dengan salah satu tokoh yang mengerti tentang budaya Jawa. Beliau adalah Ki Bagus Jatiwaluyo. Ya, langsung saja kita bertemu di kediaman Ki Bagus Jatiwaluyo. Ayo kita ke sana. Monggo, Nuwun Ki. nggih, monggo ngatur. Mas Ari. Rahayu. Niku malah wonten Nggih, Mas Ki Ari. Ono. Ngobrol nih kali kadang kula Mas Bagus. Ejih Rahayu. Nggih, rahayu Ki rahayu. Bagus, Ki Ono. Menika nembe laras wonten kopi jangkep, gedang gondong, gedang goreng. Kok sampun wonten sekawan apa sampun kraos? Ampun. Ya, sampun, ya. Yang jadi Oh, menawi wonten badhe wonten tamu niku sampun pirsa langkung rumiyin. Wonten perenjak gantar kalau mau niku. Nggih, baik teman-teman, sahabat-sahabat di channel YouTube Wiso Budoyo. Hari ini saya bertemu dengan salah satu tokoh yang sangat mengerti tentang budaya Jawa. Yaitu beliau adalah Ki Bagus Jatiwaluyo. Dan kebetulan hari ini beliau sudah ngobrol, ada tamu juga, budayawan juga, dalang. Ini Ki Suyono. Nih, Ki Bagus. Beberapa waktu yang lalu kami telah membahas tentang salah satu yang sering dilakukan oleh para leluhur kita, yaitu tentang puasa. Ya, kemarin kami bahas tentang puasa mutih, ada ngalong, ada ngelowot, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kami juga pengen mengetahui bagi Bagus apa yang dilakukan sebelum puasa, kemudian nanti selama puasa itu harus apa, dan yang terakhir tujuan atau manfaatnya apa. Ya, mungkin monggo Ki Bagus bisa sampaikan tentang puasa apa yang biasanya dilakukan oleh orang Jawa pada zaman dahulu. Nggih, matur sembah nuwun Mas Ari. Tadi yang disampaikan terkait dengan puasa itu, yang pertama yang saya dengar dari puasa mutih ya. Jadi puasa mutih itu kan posisinya ada dua. Jadi yang memang mutih dia secara rutin, tapi mutih yang lelaku ilmu. Jadi kalau yang mutih untuk kita membersihkan jiwa, raga, mungkin kalau kita mandi itu kan kita bersuci di tubuh, tapi kita kalau puasa itu kan bersucinya di dalam, jadi kita mensucikan yang ada di dalam. Untuk mutih sendiri itu ada dua. Yang pertama itu mutih untuk kita mensucikan di dalam. Yang kalau mutih mensucikan di dalam itu ya kita puasa mutih. Jadi kalau orang Jawa itu dulu dimulainya itu sebenarnya dari jam 12 malam itu sudah mulai puasa, dan dia posisinya dia harus bersih itu juga dia sebelum, karena untuk puasa itu kan mensucikan diri sebelumnya, mensucikan tubuh. Dia juga harus mandi, jadi kayak orang puasa di Islam itu kan ada padusan gitu, dia juga harus melakukan ritual itu, padusan itu. Terus dia mulai puasa sampai nanti jam 6 maghrib itu, dari jam 15 malam jam 6 maghrib. Itu puasanya ya kita mutih. Jadi memang kalau kita mau sahur pun itu juga nasi putih, bukanya nanti juga posisinya kita nasi putih. Terus yang kedua itu untuk puasa ilmu, jadi kanuragan gitu. Itu kalau untuk puasa kanuragan itu 3 hari, biasanya ngapit meton. Jadi misalnya metonnya hari Senin gitu ya, itu Minggu, Senin, Selasa. Nah itu mutihnya 2 hari mutih, jadi itu boleh makan, tapi makannya itu dari
3 kepel apa Nasi nasi putih. gitu, jadi kepel gitu mutih. Nanti hari ketiga itu ngebleng, jadi ngebleng itu sama sekali tidak apa makan apa-apa. Nah nanti kalau setelah ngebleng itu nanti dia akan diisi ilmu, jadi dia akan lebih mudah diisi ilmu. Zaman dulu itu kan ada wong sing kebal tanpa dia, karena dia mungkin nggak mampu apa ngelakoni, kadang diberi sama orang, jadi sama guru itu diisi ya, dia mutih juga itu, tapi mutihnya 3 hari. Jadi itu biasanya kalau di Jogja itu, di keraton itu untuk kanuragan terus kasepuan itu. Jadi kanuragan sendiri itu kan posisinya ada 5. Jadi posisinya dia kalau di apa bacok ya nggak apa-apa, ya kan. Terus dia ditusuk itu termasuk ditembak, ya kan. Jadi dia seperti itu, ya kan. Yes, benar, bagus. Wah, ini sangat menarik sekali nih, sahabat-sahabat Wiso Budoyo. Jadi puasa mutih sebenarnya ada 2 versi puasa. Yang pertama untuk puasa cuma jam 12 malam sampai jam 18 atau 6 sore. Ini cukup buka puasa dengan nasi putih juga, nasi putih Iya, putih. nasi putih. Sahurnya juga begitu. Nasi putih itu sampai jam 12 malam lagi baru boleh makan yang lain. Yang bebas. Iya. Jadi jam 12 ke jam 6 putih, kemudian nanti jam 12 berikutnya sudah bebas. Ya, kemudian apa yang dilakukan sebelum puasa? Jadi kondisi lahir batin harus bersih. Jadi harus mandi, bersih-bersih, keramas, supaya ketika puasa itu betul-betul nanti sudah menep dan hasilnya akan tercapai. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Ki Bagus Jatiwaluyo, nah ini yang sangat luar biasa. Teman-teman yang punya tujuan misalnya naksir cewek, kemudian ingin sakti, ingin mendapatkan posisi, ini puasanya mutih 3 hari. Laku yang belum dilaksanakan puasa harus bersih tapi lebih berat. 2 hari mutih, 1 hari ngebleng. Biasanya waktunya kapan dipilih adalah mengapit weton. Seperti saya, weton saya bagus. Ini berarti saya puasanya mulai hari Minggu. Sebelum Jadi Minggu, Senin, Selasa. dan setelah puasa itu, tadi kalau jelas yang puasa sehari itu untuk rutinitas. Bisa rutinitas Senin Kamis bisa. Gitu. Itu apa kita Senin Kamis jalankan itu kan untuk pribadi, bersihkan. Misalkan orang itu kan lebih banyak mengkaranya, jadi ya, di dalam tubuh itu lebih banyak mengendalikan hawa nafsu. Iya. Ya, ini sebelum kita masuk ke tujuannya. Nah, ini juga ada Kiyono, ini juga. Kalau menurut Kiyono gimana? Ya, dulu orang tua itu memang luar biasa. Ada yang mutih itu selama 3 hari yang disampaikan waktu tadi, ada yang 7 hari dengan yang namanya milang kepel, mutih milang kepel. Ini mutih 7 hari. Ya, ada juga sesuai dengan tingkat tujuannya gitu. Nah, kan gitu. Ya, hanya saja sebelum melakukan puasa itu biasanya diawali dengan adus keramas. Jadi kalau orang itu Mandi besar. mandi jadi terusik pakai bunga, jadi pakai bunga. Sedulur papat, 5 pancer kan gitu ya. Iya. Terus lajeng Akan kawat dia kakak kawat hari-hari. Nah, ini yang tujuannya untuk membersihkan, karena kita ini di samping rogo, kalau orang tua kita zaman dulu mengatakan ada yang sebagai teman kita. Dan itu bedanya mandinya itu, kalau kita mandi biasa itu kan kita tanpa ada niat. Jadi suwe satu suwe ya, karena kewajiban besok sorean itu. Cuman bedanya kalau di sini kita memang niat. Jadi niat kita itu mau menjalankan Mandi itu ritual yang dilaksanakan sebelum puasa. Iya. Mandinya biasanya mandi air kembang atau air
bunga lebih bagus. Iya. Lebih bagus itu di tempuran. Jadi tempurnya air dari sungai itu yang tempur itu namanya air tempuran atau dari pancuran. Itu kalau Iya. Air ngalir. air yang mengalir. Ya, semakin lengkap apa yang disampaikan Ki Bagus Jatiwaluyo dilengkapi dengan Ki Suyono. Kalau Ki Bagus tadi 1 hari 3 hari, ini Ki Suyono menambahkan bisa 7 hari durasinya. Mungkin dimungkinkan semakin lama semakin bagus, kalau keinginan semakin banyak tentu semakin lama semakin mantap ya. Demikian sahabat-sahabat, cukup sampai di sini untuk pembahasan tentang puasa mute, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mencari narasumber yang lain untuk referensi. Ya, jangan lupa tetap pantau kami di channel YouTube Wiso Budoyo. Rahayu, salam budaya.